Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Wafa Zakia dengan NIM 2215111025 dari kelas 2 AJTK dengan prodi D3 Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai batik yang telah saya buat. Yang pertama itu mengenai motif-motifnya, yang kedua itu mengenai pembuatan motifnya, dan yang ketiga adalah pembuatan animasi dan interaksinya. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan masing-masing motifnya dan juga alasan mengapa saya mengambil motif tersebut. Yang pertama, saya namai motif ini dengan nama kupu. Nah, motif kupu ini kenapa saya ambil? Karena motif kupu ini terdiri dari beberapa bentuk dasar, yaitu elips, lingkaran, dan juga persegi. Kemudian, dalam pembuatannya juga melibatkan transformasi, rotasi, dan juga translasi. Dan hasilnya itu cukup unik dan juga lucu gitu. Jadi, saya tertarik untuk membuat bentuk ini. Yang kedua yaitu motif gajang, di mana gajang adalah singkatan dari segitiga dan jajar genjang. Nah, alasan mengapa saya mengambil motif ini karena saya ingin mengimplementasikan transformasi siring, di mana sir ini dapat digunakan ketika membuat jajar genjang. Yang ketiga, saya membuat motif bernama layang. Alasan mengapa saya mengambil motif ini karena motif layang ini cocok untuk disimpan sebagai penghias sisi-sisi dan juga sebagai pembatas antar motif seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan motif-motifnya. Di sini saya akan menjelaskan dengan bantuan gambar dan juga tulisan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan animasi dan juga interaksi pada motif batik yang telah saya buat. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana animasi yang telah saya buat. Nah, di sini untuk yang pertama itu, saya menggunakan motif layang untuk membuat pergerakan membentuk suatu bentuk, yaitu bentuk trapesium. Nah, di sini transformasi yang saya gunakan itu menggunakan transformasi translasi, di mana terdapat pergeseran X ataupun Y-nya. Nah, awalnya bentuk layang ini berada di titik awal di sebelah kiri atas. Kemudian dia akan berjalan sebanyak berapa kali looping ke sebelah kanan, berarti translasinya itu X-nya itu ditambah dengan suatu nilai dan Y-nya itu ditambah dengan 0. Kemudian ketika dia sampai di kanan atas, dia akan turun ke sebelah kiri bawah. Nah, sebelah kiri bawah ini dengan translasinya berarti X-nya itu dikurangi dan Y-nya itu ditambahkan. Nah, ketika dia sudah berada di tengah ini, atau dia sudah turun gitu ke sebelah kiri, dia akan geser lagi ke sebelah kiri, berarti dengan translasi X-nya itu dikurangi. Setelah berjalan beberapa kali loopingnya, maka selanjutnya dia akan
kembali ke titik awal dengan translasinya itu X-nya dikurangi dan Y-nya itu dikurangi juga. Setelah sampai di titik awal atau setelah melakukan beberapa kali looping, maka si maka maka loopingnya itu akan kembali 0 dan melakukan pola yang sama seterusnya. Nah, dan untuk selanjutnya itu animasi yang kedua, saya membentuk suatu zigzag yang diwakili oleh motif kupu. Di sini motif kupu itu melakukan looping beberapa kali dengan translasi dari misalkan dia berada di atas berarti dia geser ke sebelah kanan dan turun itu berarti X-nya ditambahkan dan Y-nya itu ditambahkan juga. Kemudian setelah melakukan beberapa kali looping dia akan melakukan kenaikan gitu. Dan sebelah kanan berarti dia X-nya ditambah, Y-nya itu dikurangi sampai patokan suatu looping. Nah, ketika sudah mencapai patokan suatu looping, maka dia akan berbalik arah. Misalkan awalnya dia dari kiri ke kanan, jadinya dari kanan ke kiri. Selanjutnya, untuk yang motif ketiga itu saya menggunakan motif gajang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Misalkan ketika gajang sebelah kiri turun, maka gajang sebelah kanan akan naik. Nah, sebelum itu untuk membuat dua gajang ini saya menggunakan translasi dan juga rotasi. Awalnya saya membuat gajang di sebelah kiri atas, kemudian saya translasikan, kemudian saya rotasikan sebanyak 180 derajat. Nah, untuk perpindahannya saya menggunakan translasi. Tadi adalah bagian untuk animasi, sekarang adalah bagian untuk interaksi. Nah, di sini saya menggunakan dua interaksi. Yang pertama itu ketika mengklik huruf A dan juga yang kedua itu ketika mengklik huruf B. Yang pertama, ketika saya mengklik huruf A, maka motif kupu yang di tengah ini akan melakukan pembesaran. Dan untuk motif gajang di sebelah kiri dan kanan akan melakukan perlambatan. Seperti ini. Dapat dilihat untuk bentuk kupu ini membesar dan juga untuk perpindahan motif gajang ini jadi lambat. Kemudian yang kedua itu ketika saya mengklik huruf B, maka bentuk dari motif kupu akan kembali ke semula atau melakukan perkecilan, dan juga untuk motif gajang perubahan penempatannya itu akan kembali ke seperti semula atau melakukan percepatan. Seperti ini. Baik, sekian penjelasan mengenai motif batik yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.